Shalom. Merdeka. Hari ini kita bukan cuma merdeka karena bangsa kita sudah lepas dari penjajahan kolonial. Tapi hari ini kita bersyukur karena yang kita rayakan setiap kali kita bisa mencicipi kemerdekaan, kita mengingat ada kemerdekaan yang lebih besar yang Tuhan berikan, yaitu lewat penebusan dari Yesus Kristus. Tapi sayangnya banyak orang Kristen setelah dimerdekakan tidak merasa bahwa hidupnya lebih merdeka. Tidak ada bedanya jadi Kristen dan gak Kristen. Mungkin karena sekalipun statusnya merdeka, kita masih tetap tidak memilih untuk menikmati kemerdekaan itu. Nah, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Memang ini adalah judulnya, saya ngambil dari aplikasinya, dari sarasehan kita, para penyembah, para pelayan di mimbar ya. WL, backing vokal ya, penyanyi ya, singer dan pemusik ya, betul ya. Kita mestinya adalah orang-orang yang pertama kali menunjukkan seperti apa orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena gimana saudara, kita yang tampil di depan adalah figur, adalah etalase. Saudara kalau mau ke tempat perbelanjaan, saudara nggak tahu sih kualitas produknya. Tapi yang mengesankan saudara bahwa ini produk bermutu apa tidak, itu bagaimana etalasenya kan yang pertama ya. Gimana packagingnya kan ya, gimana apa yang tampak di depannya kan. Kalau di depan saja nggak meyakinkan, apalagi dalamnya. Tapi bukan berarti dalam itu bisa dikibulin dengan penampilan. Maksud saya adalah, orang nggak bisa lihat isi hati kita. Orang lihat bagaimana kita mempresentasikan isi hati di depan. Saya nggak tahu sih saudara sedang happy apa enggak. Tapi yang saya lihat adalah ekspresi saudara. Sehingga saya bisa menduga saudara ini situasinya bagaimana. Saya nggak kenal saudara bukan? Maka yang saya lihat pertama kali adalah apa yang saudara tampilkan di depan. Tahukah saudara, banyak orang tidak melihat isi hati kita bukan? Tapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang pertama kali kita tunjukkan adalah waktu kita di depan. Kalau di depan saja, saudara, waktu kita pelayanan, kita tidak menunjukkan kualitas itu. Jangan ngomong soal rohani-rohani yang lain, yang lebih dalam, yang orang tidak bisa lihat langsung. Betul? Nah, hari ini kita bersyukur, di hari kemerdekaan kita mau melihat bagaimana seharusnya apa yang Yesus kerjakan buat kita, itu bukan mengubah cuma yang kita ngomong, yang penting hatinya, yang penting dalamnya. Karena apa yang ada di dalam hati, apa yang di dalam, itu mesti tercermin ke luar. Saya mengajak kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, tunjukkan kepada kami, seperti apa berkat besar yang telah Tuhan beri melalui putramu Yesus Kristus. Sehingga kami hari ini, para penyembah, para pelayan, para pemimpin di depan mimbar, di depan panggung, untuk menolong jemaatmu menyembahmu bersama-sama, menyadari apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Oh, kamilah adalah orang-orang pertama yang harusnya Tuhan bentuk, Tuhan pakai. Dan lewat sarasehan pertemuan dan renungan hari ini, berbicaralah kepada kami. Agar kami bukan cuma punya status merdeka, tapi kami menunjukkan kualitas itu sebagai seorang pelayan penyembah dan tentu juga seorang pemimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua percaya katakan? Amin. Saudara, kita baca satu ayat dulu ya. Ini kalau gangguan boleh saya dibantu next. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama, yang mantap ya, sebagai orang yang sudah merdeka. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya mau mulai dengan gambar ini. Boleh bantu saya? Oke. Ini sepatu merek Macbeth. Saya juga nggak tahu sih merek ini ya, tapi saya cari model yang sepatu asli dan KW-an. Saudara tahu tidak? Kita tebak aja, karena saya yakin saudara mungkin juga nggak terlalu familiar sama brand ini ya. Sepatu Macbeth ini tahu tidak? Saudara tebak ya, yang mana yang asli, mana yang KW? Apakah yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri saudara, yang warna krem itu? Ataukah yang warna putih gading, yang di sebelah kanan saudara? Yang mana? Yang bilang yang asli adalah yang warna krem. Boleh angkat tangan? Nebak aja nggak Bapak? Coba dianalisis dulu, dikira-kira dulu dari penampilannya, warnanya, patternnya, bahannya. Yang bilang yang asli adalah warna krem. Boleh angkat tangan?
1, 2, 3, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Oke. Yang bilang yang warna putih gading yang asli, angkat tangan. Nah, sekarang kita bisa, saya ini menduga aja ya. Gak banyak yang punya sepatu bermerek nih kayaknya. Bercanda ya. Tahu nggak saudara yang asli yang mana? Boleh bantu next? Oh, ternyata itu hilang itunya ya. Animasinya hilang. Gak apa-apa, saya kasih tahu ya. Yang asli adalah yang putih gading. Cuma lebih sedikit yang jawab benar ya. Lebih banyak yang nebak yang warna krem ini ya. Ini pencet apa ini supaya bisa? Oh ini. Lebih banyak yang jawab ini ya. Yang asli, oh boleh balik. Yang asli adalah yang ini. Saudara, kalau kita nggak kenal merek ini, bagaimana cara kita untuk mau menebak yang mana yang asli, mana yang palsu? Kita nggak punya patokan ya. Kita cuma kira-kira, betul-betul kira-kira, nggak kenal sama sekali. Sementara kalau sepatu, biasanya yang bisa tahu yang asli yang mana, yang palsu, yang KW yang mana, itu mesti satu itu adalah namanya kita sebut itu die hard fans atau penggila, penggemar, betul-betul hardcore. Jadi penggemar merek itu. Jadi kalau biasanya saudara misalnya pakai sepatu Adidas, semua sepatu saudara Adidas, saudara bisa punya kepekaan nih. Adidas maksudnya modelnya kayak gimana tuh? Bentuknya kayak gimana tuh? Dia mesti ada ciri khas apa tuh? Yang nggak dimiliki biasanya oleh orang nggak ngerti sepatu Adidas. Pokoknya brand Adidas, aku mau brandnya. Nah, saya pernah punya pengalaman. Saya waktu itu pergi beli, sebenarnya bukan pergi khusus beli sepatu. Jadi lewat mall, waktu itu ke Malaysia. Pertama kali ke Malaysia, terus lewat sebuah mall, masuk sebuah mall. Dan di mall itu ada sales-salesnya kan ya. Wah promo, ini sepatu ini lagi promo, potong 70%. Saya nggak sebut merek ya. Saya nggak pernah beli sepatu bermerek. Tapi dipromoin sama agennya, salesnya dan orang ya nggak berpengalaman ya. Pikirnya kalau di luar negeri pasti asli semua. Padahal luar negeri Malaysia, Indonesia kan ya 11-12 lah ya. Sampai di sana saudara, sampai di toko itu. Tertarik kan ya, berapa harganya? Ini asli apa enggak? Oh dia pasti jawab asli, nggak mungkin bilang enggak lah ini KW super, nggak mungkin. Dia pasti jawabnya asli, ori. Dan dia bilang, lihat ini. Saya lihat kan ya, ini sepatu ya. Dia promonya dengan cara bagaimana? Dia bakar pakai itu korek. Dinyalakan koreknya. Ini sepatu ini, tahan api. Ini tandanya ori. Dan saya percaya aja saudara, saya beli. Saya pakai buat traveling. Saudara tahu? Satu kali traveling, jebol sepatu itu, dan kaki kiri saya, itu cedera. Karena memang waktu itu travelingnya itu intens, jalan sehari itu puluhan ribu kilometer, jebol sepatunya, kaki saya bahkan cedera yang sebelah kiri. Saya baru tahu itu produk palsu. Bukan waktu diuji dengan dibakar. Masa kita beli sepatu standar asli apa palsu pakai bakar? Emang sepatu buat nginjak api? Tapi saya nggak ngerti kan ya. Ujian sepatu itu ori, apa kualitas KW. Kalau kita bukan penggemar merek itu dan kita nggak tahu detail-detailnya, itu gimana cara ngujinya? Daya tahannya dong. Waktu dipakai, jalan puluhan ribu kilometer. Tahan nggak? Nyaman nggak? Bisa melindungi nggak? Fungsi sepatu itu apa? Alas kaki kan ya, untuk menolong kita menempuh perjalanan yang panjang dengan tentu menyenangkan ya kan. Bukan tahan api apa enggak. Saya enggak punya panduan bagaimana tahu ini produk asli apa enggak. Maka saya belajar dengan cara ya the hard way ya. Yaitu sampai kaki saya sakit, saya baru sampai hari ini. Kalau saya beli sepatu, saya mesti pastikan ini sepatu quality apa enggak. Memang sesuaikan budget dulu, tapi saya nggak akan tergila-gila lagi. Kalau murah dan pokoknya tampak ada mereknya, saya pasti beli. Oh saya beli bukan buat merek, saya beli buat menolong saya untuk berjalan. Karena saya sudah pernah ngalamin ya, jalan dengan sepatu yang katanya asli, tahan api, tapi nggak tahan perjalanan panjang. Nah saya mau ngomong begini saudara, di depan saudara dan saya, kita nggak tahu betul ya kualitas asli apa KW. Kita memang sering melihat penampilan. Dan kalau melihat penampilan, ujiannya apa? Cara kita ngujinya? Oh kira-kira meyakinkan apa enggak? Ini orang, rohani apa enggak? Kita biasanya ujiannya dari apa? Kata-katanya meyakinkan enggak? Ada kutip-kutip ayat firman Tuhan enggak?
ekspresinya bagaimana, waktu doa suaranya bagaimana, intonasinya bagaimana. Dan kita pakai standar itu kan, itu seperti menguji sepatu, ori apa KW, tahan api apa enggak. Ujian kalau kita, saudara, itu ujiannya bukan waktu menampilkan apa yang di depan, tapi justru proses yang di belakang. Nah, saya pakai contoh ini untuk mengatakan, kalau kita tidak mengenal betul sebuah merek, sebuah brand, cara kita nguji ini palsu apa asli, mau nggak mau, waktu yang membuktikan, mengujinya. Lewat kesulitan, bukan? Kalau manusia bagaimana? Nah, saya mau kasih sebuah case ya, saudara. Boleh next? Ini sepertinya kurang berfungsi, saya dibantu aja ya untuk next ya. Saudara tahu di Alkitab, saudara akan sangat terkejut karena seorang pemenang Oscar, nominator ya, nominasi. Yang bisa mendapatkan Oscar. Itu salah satunya adalah murid Rasul dari Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Yudas tahu, saudara tahu ya, dia memang terkenal sebagai pengkhianat, tapi tahukah saudara bahwa sebelum, tidak ada yang mengenal dia sebagai pengkhianat sebelumnya. Karena dia dipercaya sebagai bendahara. Orang yang bagaimana yang akan saudara percaya sebagai orang yang boleh memegang uang. Uang bersama, uang yang jumlahnya nggak kecil. Pasti orang yang track recordnya baik, ya kan? Orang yang nggak pernah kelihatan serakah, orang yang kelihatan peduli, orang yang punya skill administrasi, orang yang tidak pernah punya track record nyolong. Betul ya? Berarti kalau dari luar, seorang Yudas sampai dipilih jadi bendahara, berarti bahkan lingkungannya bisa merasa, wah ini orang ini bisa dipercaya nih. Dan kita ingat ada kisah, waktu Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang sangat mahal, dibeli dengan itu gaji seorang yang bekerja itu setahun itu baru bisa beli. Dan Yudas bilang apa? Buat apa pemborosan minyak mahal kayak begini? Mestinya kalau ini dijual, ini bisa buat bantu banyak orang miskin. Tuh. Kesannya apa nih? Kesannya ini peduli banget loh. Ini bendahara peduli banget loh sama orang miskin. Padahal Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang maling. Dia bilang ini jangan disia-siakan cuma buat begini. Kalau dijual bisa nolong banyak orang. Kalau dijual duitnya masuk mana? Masuk kas. Dan dia maling. Kalau masuk kas dia punya kesempatan untuk ngambil bagian lagi masuk kantongnya. Tapi tidak ada yang tahu. Dan saudara tahu, waktu Yesus berkata bahwa seorang dari kamu akan mengkhianati aku. Dan orang yang kepadanya aku berikan, dialah orangnya. Dan ini dikasih siapa? Yudas. Dan tidak ada seorang murid pun yang menangkap bahwa Yudaslah pengkhianatnya. Kenapa? Karena waktu Yesus memberikan itu kepadanya, mereka berpikir, oh Yesus minta dia, suruh dia, karena dia bendahara, pergi membeli kebutuhan untuk perjamuan. Dan Yudas bisa memanfaatkan situasi, dia berkata apa? Bukan aku kan ya Tuhan. Saudara mau lihat, saya mau perhatikan kepada saudara, saudara lihat ya. Next, Yudas adalah orang yang sudah menyaksikan apa yang kita rindu mau saksikan. Satu, dia melihat bukti paling jelas tentang siapa itu Yesus. Dia mendengar pengajaran-pengajarannya Yesus langsung live, bukan lewat perantara, bukan lewat pengkhotbah. Dan dia mengikuti apa yang Yesus lakukan untuk banyak orang. Menerima orang-orang tersisih, orang-orang terbuang, orang-orang dibilang kafir, pendosa, kotor. Dia melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Dia melihat bagaimana Yesus memberi makan banyak orang, bahkan menghidupkan orang mati. Dia lihat itu semua. Dan dia masih mengkhianati Yesus. Apa kurangnya Yudas? Yudas sudah dapat semuanya. Perilakunya juga sangat meyakinkan. Nah, sampai di sini saya mau tunjukkan kepada saudara. Perhatikan ya. Betapa sulitnya kita menakar originalitas orang yang beriman. Kita pikir orang rohani adalah orang yang moralnya baik, perilakunya tanpa cacat, penampilan pelayanannya. Apakah itu? Kita lihat berikutnya. Next. Bagaimana bila semua isi hati, pikiran, dan saudara? Bayangkan ya, apa yang saudara pikirkan hari ini, apa yang saudara rasakan hari ini, itu ternyata bisa dilihat, saya bisa baca. Jadi saya waktu melihat saudara, saya tahu, oh saudara sedang pikirkan apa. Oh isi hati saudara seperti apa. Dan setiap kali saudara ketemu saya, saudara tahu, saya bisa baca kedalaman isi hati. Enggak ada yang tersembunyi. Saudara kalau isi hati dan kepala saudara, setiap kali ketemu saya bisa baca.
Dan saya lihat terang benderang tanpa filter, siapa yang saudara benci, saudara sedang emosi, saudara sedang susah hati, isi dompet saudara berapa, kelakuan saudara seperti apa, dosa apa yang sedang saudara sembunyikan, perkara apa yang sedang saudara tutup-tutupin. Saya mau tanya, setiap kali ketemu saya, saudara makin senang atau makin takut? Kenapa takut, Pak? Takut kita. Saya tahu semua. Saudara makin nyaman, mendekat, oh dia tahu semuanya. Biarkan semua kebaikanku dilihat. Kok nggak begitu ya? Ternyata, sekalipun kita menyimpan banyak kebaikan dan keburukan, tapi kalau ada seorang pribadi yang bisa melihat keseluruhan hidup kita bukannya nyaman mendekat. Kita malah justru menjauh, kita takut. Kenapa? Ya, kita tahu kok kita orang berdosa kok. Kita orang itu penuh kesalahan dan kita kemas sebaik-baiknya kan hidup kita kan. Kita selalu menampilkan apa yang baik di depan orang, bukan? Dan hal yang buruk-buruk adalah kita tutup serapat-rapatnya. Dan kepada siapa kita bisa membukakan ini? Jangan-jangan nggak ada seorang pun di dunia ini. Kalaupun ada, biasanya itu adalah orang yang kita tahu. Kalau kamu mengetahui aib tentang diriku ini, pendapatmu tentang diriku nggak berubah. Kamu nggak jadi membenci aku. Kamu tetap bisa menerima aku. Ada nggak orang kayak begitu? Semakin tidak ada orang yang kita tahu menerimaku apa adanya, semakin kita nggak akan berani terbuka. Maka kita akan tampilkan yang baik. Kita tahu Pak Pendeta paling nggak suka orang nggak komitmen, orang nggak disiplin, orang yang pelayanannya nggak sungguh-sungguh. Maka kita akan tampilkan, ya minimal tampilkan baik-baik lah. Kalaupun misalnya kita memang kurang disiplin, kita bikinkan alasan kenapa kita sampai melakukan ini. Supaya yang tampilannya apa? Aku melakukan ini bukan karena aku ingin lakukan ini, tapi situasi. Saudara, saya mau menunjukkan bahwa persoalan, kalau ngomong soal di depan saja, kita bisa menipu semua orang. Tapi yang jelas, kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena pribadi yang betul-betul bisa melihat semuanya secara terbuka, itu Tuhan. Jadi kalau saudara tahu Tuhan bisa melihat segala sesuatu, saudara makin berani mendekat, atau justru makin menjauh. Waktu kita berdosa, kita makin berani mendekat dan berkata, Tuhan, aku berdosa. Tuhan lihat semuanya. Atau kita justru menjauh dari Tuhan. Tapi kita nggak menjauh dari gereja sih, kita tetap pelayanan. Perhatikan ya saudara ya, mendekat dan menjauh dengan Tuhan tidak ada kaitan langsung dengan mendekat dan menjauh dari pelayanan. Saudara bahkan tetap bisa melayani di gereja tanpa melayani Tuhan. Bukankah itu yang Yudas lakukan? Kurang apa dia? Saudara, next. Dari ayat yang kita baca tadi ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Saudara perhatikan ya. Saudara dipilih bukan karena saudara yang terbaik. Kita sering memilih sesuatu itu mesti milih karena dia yang terbaik ya kan. Pilih pasangan ya yang paling baik menurut selera kita, paling cocok menurut speknya kita. Oh tapi saudara, Tuhan memilih saudara bukan karena saudara yang terbaik. Yang kedua, saudara disebut imamat yang rajani. Itu bukan karena saudara menjanjikan. Maka saudara dibilang, oh ini imamat yang akan mencerminkan seperti apa, aku raja, segala raja. Oh bukan. Bukan karena saudara qualified untuk itu. Bukan karena saya cocok sih untuk menjadi etalasenya Tuhan. Saudara disebut bangsa yang kudus, umat yang kudus. Bukan karena saudara punya kualitas yang khusus. Seolah-olah saudara adalah orang yang paling bersih. Saudara adalah orang yang paling cocok untuk jadi saksinya Tuhan. Enggak. Saudara kepunyaan Allah. Bukan karena saudara memang layak dimiliki. Tapi ayat ini justru mau berkata kebalikan itu semua. Waktu kita baca ayat ini, jangan baca sebagai orang yang bangga dengan apa yang bisa kita persembahkan sama Tuhan. Ini mestinya kita baca sebagai orang yang sadar diri bahwa Tuhan, aku adalah yang terburuk dari semua yang buruk. Tapi kenapa Tuhan pilih aku? Kalau ada orang yang boleh datang kepada Tuhan karena dia kudus, aku adalah orang yang paling tidak kudus. Aku mestinya bukan imamat yang rajani. Aku gak menjanjikan. Aku berjanji hari ini dan aku gagal. Gak perlu tunggu besok sih. Aku bilang bertobat hari ini dan aku temukan aku gak mampu. Aku kudus. Jauh dari itu Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu aku benci. Tuhan tahu aku berdosa. Tuhan tahu aku menyimpan banyak hal di pikiranku. Dan aku sembunyikan itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua. Lalu kalau begitu, aku kepunyaan Tuhan karena apa? Standar apa yang aku miliki sampai aku berani berkata, Tuhan,
mempertahankan aku sampai membayar dengan nyawanya sendiri. Memang seberharga itu ke aku ini. Kita baca sama-sama slide berikutnya. Next. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Kita berharga bukan karena apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, melainkan karena apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita mesti sadar, orang berdosa tidak punya apapun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya pernah memakai ilustrasi ini, saudara, kalau tidak salah di pertemuan untuk para remaja, pemuda ya. Saudara, makan nasi goreng babi lapjong. Oh, sosis babi itu enak yang merah-merah. Waktu saudara makan nasi goreng upe atau nasi goreng apeng atau apapun itulah, enak. Lalu saking enaknya saudara pesan 1 porsi lagi. Lalu begitu itu dimasak, saudara pergi ke toilet dan waktu ke toilet saudara lewatin itu dapurnya open kitchen terbuka. Dan saudara lihat yang masak. Ternyata yang masak itu orang sakit kusta. Yang saudara kira sosis babi merah-merah itu ternyata kulitnya yang berdarah-darah itu lepas, nyampur ke nasi gorengnya. Yang saudara pikir kuning-kuning telur ya, yang meleleh itu ternyata itu adalah nanah. Saudara kira itu kulit babi, itu adalah kulitnya yang copot, oseng-oseng. Saudara balik ke meja, ditaruh makanan yang persis sama yang saudara bilang, hao ce sen jin ping. Sampai saudara order yang porsi yang kedua. Saudara mau makan gak? Saudara gak muntah mual di kamar mandi karena sudah makan habis 1 porsi aja sudah bersyukur ya. Saudara makanan itu, apa yang awalnya sangat indah dan nikmat, tiba-tiba menjadi menjijikkan bukan? Saudara pengen mual dan muntahkan itu semua. Tahukah saudara, itulah saudara dan saya orang berdosa. Kita pikir kita indah, kita bagus, kita harum, kita wangi di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, no, kamu jijik. Kamu seperti orang sakit kusta belum sembuh, lu mau masak. Dan semua masakanmu kamu persembahkan. Itu kotor, itu jijik. Aku tidak suka itu. Dan kita pikir Tuhan senang sama kita. Karena apa yang bisa kita buktikan padanya? No. Kita sekotor itu loh. Dan Tuhan berkata kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, engkau dipilih. Bukan karena engkau layak untuk dipilih. Bukan karena engkau yang terbaik. Engkau imamat yang rajani. Bukan karena hidupmu menjanjikan. Engkau disebut bangsa yang kudus. Bukan karena engkau sudah punya kualitas yang kudus, yang khusus. No. Engkau milikku. Bukan karena engkau layak untuk dimiliki. Engkau jauh. Kebalikan itu semua. Tapi aku tetap memilihmu. Bukan karena apa yang kau miliki. Tapi justru karena aku memilihmu. Kamu yang rusak gak ada harganya. Justru aku mau kasih tahu. Engkau berharga. Saya mau kasih penekanan ini lewat sebuah contoh nyata ya. Next. Ada sebuah buku yang ditulis. Boleh next bantu. Timothy Paul Jones. Paul Jones ini dia cerita dalam buku ini ya. Dia mengadopsi seorang anak dan anak ini punya latar belakang anak yang tertolak oleh orang tuanya. Dan waktu dikasih tahu latar belakang anak ini, Paul Jones waktu mengadopsi anak ini kan bukan karena anak ini anak yang baik ya, tapi semata-mata justru anak yang perlu diadopsi karena anak itu justru kurang kasih sayang bukan ya, nggak ada figur ya. Maka Paul Jones mengadopsi anak ini dengan tahu bahwa dia pernah ditolak oleh orang tuanya dan terutama pernah ada cerita bahwa anak ini dijanjikan ke Disneyland kalau dia berperilaku baik. Dia pengen sekali ke Disneyland, tapi nggak pernah diajak oleh orang tuanya. Aneh ya. Maka Paul Jones waktu mengadopsi anak ini, dia pernah membuat sebuah janji. Nah, nanti liburan summer, liburan tengah tahun ya, Papa akan ajak kamu, dan dia punya anak-anak kandung juga, sama saudara-saudaramu, kita akan ke Disney World. Mestinya seneng gak tuh? Anak kecil yang gak pernah ke Disneyland, lalu diajak ke Disneyland. Mestinya seneng ya, tapi anehnya ternyata anak ini justru menunjukkan perilaku yang anomali. Papanya juga kaget, waktu dibilang, kamu sama saudara-saudaramu nanti liburan, kita akan ke Disneyland. Anak ini tiba-tiba perilakunya aneh sepanjang minggu. Apa yang dilakukan? Anak ini biasanya perilakunya baik. Tapi sepanjang minggu itu sejak dijanjikan mau ke Disneyland, mukanya, raut mukanya itu gak senang. Tiba-tiba jadi raut muka yang bingung dan ketakutan. Dan setiap malam, yang biasanya kalau mau makan ya makan aja. Tapi hari itu, setiap malam, dia akan nyolong makanan, snack di kulkas. Lalu makan diam-diam, tanpa ngomong orang tuanya.
Sehingga waktu pagi orang tuanya buka, ya kaget ya, kenapa nih makanan ini kok jadi berkurang, kok hilang, kenapa kok jadi kotor berantakan. Dan anak itu sengaja lakukan itu. Padahal kalau dia mau minta, ya minta aja, ya pasti dikasih makan ya kan. Yang kedua, dia sengaja cari gara-gara. Jadi terhadap saudara tirinya, ya anak kandungnya Paul Jones ya, sengaja digarai. Dan digarai itu dengan melakukan hal-hal yang dia tahu betul saudara tirinya itu nggak seneng. Menggunakan kata-kata sensitif, memaki. Pokoknya terjadi pertengkaran. Anak ini sepanjang minggu itu jadi anak yang sangat tidak menyenangkan. Yang sangat tidak mudah untuk dikasih. Paul Jones sampai bingung. Dan ini terjadi berminggu-minggu. Karena ini kan kurang 1 bulan mereka mau dibawa ke Disneyland ya. Sampai Paul Jones manggil anak ini. Nah, kenapa kamu seperti ini? Apa yang terjadi? Kenapa kok perilakumu belakangan ini malah seperti ini? Papa janjikan kamu ke Disneyland, sejak saat itu malah kamu perilakunya nggak baik. Terus anak ini tahu? Jawab apa? Dia bukan menjelaskan, dia langsung menangis dan dia menuduh papanya. Aku tahu. Pasti habis ini papa mau marah kan? Terus aku dibilang, sudah karena kamu buruk, karena aku jahat, aku bukan anak baik, aku anak nakal. Papa pasti mau tinggalkan aku nggak ke Disneyland lagi kan? Aku nggak boleh ke Disneyland kan? Ngomong aja pak, ngomong. Papanya kaget. Ini baru nanya, kenapa? Kok malah yang bersalah, malah yang lebih ganas ya? Bisa begitu ya? Kita minjemin orang uang, yang berhutang malah lebih garang. Inilah natur dunia berdosa ya. Saudara tahu, anak ini ternyata punya trauma. Bahwa dulu, setiap kali mau ke Disneyland, dia selalu ditinggal oleh orang tua, mantan orang tuanya. Karena dia bukan anak baik. Melakukan satu kesalahan, hukumannya apa? Gak usah ikut ke Disneyland. Itu ternyata berbekas di anak itu jadi trauma, jadi kepahitan. Sehingga waktu dijanjikan, papa akan ajak ke kamu ke Disneyland. Dia langsung ingat kepada trauma lamanya. Set hatinya langsung, janji lagi, aku pasti ditinggal. Dan saudara tahu, semakin saudara dapat ekspektasi sesuatu, semakin saudara berharap bukan? Dan semakin gak dapat, semakin kecewa. Mending gak usah dijanjikan ya. Anak ini takut tuh. Maka dia langsung nunjukkan perilaku. Ya aku pasti gak pergi kok, aku tahu ini cuma janji palsu. Maka dia sengaja nunjukin bahwa ini sekalian aku jadi anak nakal. Aku tahu. Aku pasti gak diajak lagi. Aku pasti ditinggal karena aku dibilang anak nakal. Ya ini aku anak nakal. Maka dia berperilaku sebagai anak nakal. Sang papa waktu tahu itu saudara, sebenarnya pengennya itu langsung marah. Oke, jadilah kehendakmu. Papa gak ajak kamu ke Disneyland karena memang kamu nakal. Itu naturnya, dia tulis di bukunya. Wah saya sudah hampir akan berkata seperti itu, mengiyakan apa yang dia komplain. Tapi dalam hati saya, Roh Kudus berkata, Paul Jones bisa menenangkan hati dan dia berkata sama anaknya ini, No. Papa bilang apa? Kita akan berangkat sama-sama sebagai satu keluarga. Papa tanya, kamu keluarga bukan? Kamu anaknya papa bukan? Anak itu sambil nangis, ya aku udah ya papa. Kita akan pergi sebagai satu keluarga. Mau dikasih jaminan ya? Saudara pikir happy ending? No. Dijanjikan kelihatannya meyakinkan, ya aku anaknya papa. Tapi perilaku buruk anak itu tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Sampai H-1 mau ke Disneyland. Masih bikin ulah. Jadi H-1 anak itu sudah berpikir, besok aku pasti ditinggal. Karena perilakuku buruk. Perilakunya gak karuan. Paul Jones stres ya. Karena sampai hari H. Paul Jones gak meninggalkan anaknya sih. Anak angkatnya ini, anak asuhnya ini. Diajak ke Disneyland. Perilaku anak ini berubah? Belum berubah, masih cranky. Masih cranky, saudara pikir ya, udah dijanjikan, udah dikasih peneguhan, dan bahkan gak ditinggal, diajak dalam perjalanan, anak ini masih bikin ulah loh. Saudara tahu? Baru tiba di Disney World, waktu dia menginjakkan kaki di Disney World, itu baru suasana hatinya berubah. Sudah dapat tiket, masuk ke dalam, main bersama-sama satu keluarga, gak ada lagi perilaku yang aneh itu. Menyenangkan sekali main sama-sama satu keluarga. Lalu malamnya mereka tinggal di hotelnya di Disney itu ya, kan ada hotelnya kan ya. Dan sebelum tidur, anaknya ini manggil papanya, Papa. Ya, sebelum tidur biasanya doa bareng, ngobrol bareng. Anak itu panggil Papa. Sekarang aku tahu. Dia ngomong satu kalimat ini. Coba tampilkan next. Anak ini ngomong begini. Next, ya. Papa, sekarang aku tahu. Aku bisa ke Disney World. Not because I am good.
but because I am yours. Sekarang aku tahu Papa. Papa ngajak aku ke Disney World. Bukan karena aku anak baik. Karena dia tahu kan, dia nakalnya luar biasa kan. Tapi karena aku anaknya Papa. Anak ini sudah dikasih jaminan, dikasih janji. Dikasih peneguhan. Dia cuma perlu apa? Pembuktian. Nggak ada seorang pun dari kita yang dikasih janji dan peneguhan. Itu bisa langsung berubah. Dikhotbahi. Oh, langsung tiba-tiba muncul komitmen dan bisa jalan sendiri. Kita adalah orang berdosa yang penuh dengan trauma dan kepahitan. Dan bahkan lebih daripada trauma dan kepahitan seperti anak ini, kita bahkan tidak menginginkan apa yang baik. Itulah hati orang berdosa. Kita nggak punya kebebasan. Kebebasan kita adalah kalau kita dikasih memilih, kita pasti memilih yang berdosa, yang buruk. Dan ini ilustrasi yang luar biasa, powerful. Karena inilah kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, kamu bisa bersamaku. Aku menerimamu, aku mengajakmu masuk dalam surgaku. Bukan karena kamu baik, tapi karena kamu milikku. Dan aku bayar kamu, bukan dengan uang adopsi, tapi dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Sehingga saudara, jaminanmu dan jaminanku hari ini adalah, aku melayani Tuhan, bukan karena aku baik, tapi karena aku milik Tuhan. Next. Ini yang namanya anugerah. Yang gila. Anugerah yang gak masuk akal. Outrageous grace. Bahwa Tuhan berkenan sama saya dan saudara. Bukan karena kita jadi orang baik. Ini bisa dicapai, Tuhan berkenan sama kita bukan karena kita bisa jadi orang baik. Tapi ini adalah pemberian dari Tuhan buat saudara dan saya. Dengan menjadi milik Tuhan. Not by being good, but being God's. Dan ini bukan upaya pembuktian. Tuhan lihat, aku bayar apa untuk melayanimu? Aku berkorban apa untuk menyembahmu? Aku beribadah dengan tekun. No. Ini bukan upaya pembuktian, ini murni pemberian. Dan orang yang bisa menunjukkan kualitas orang penyembah, bukan orang yang pertama-tama mulai dengan membuktikan aku bisa apa. Tapi orang yang justru menerima bahwa aku berdosa dan Tuhan memberi hidupnya. Secara cepat, ini aplikasinya. Next. Maka saudara, waktu kita sesama pelayan Tuhan ya, terutama yang di mimbar ini kan ya, WL, BV ya, singers, pemusik ya. Saudara ingat ini, transformasi harus mendahului cara kita melayani. Transformasi mendahului pelayanan. Saudara, waktu kita melayani, kan yang kita tunjukkan adalah kemampuan kita kan ya. Haleluya, amin. Cara kita menyanyi, cara kita berkata-kata, saudara ada semangat. Kita nularkan itu, lalu aransemennya, tang. Dan semua orang melihat kita di depan. Yang kita tampilkan adalah apa yang baik, bukan? Tapi saudara, saya mau katakan begini. Berita Injil, bahwa saya berdosa, dan Tuhan menebus saya, menyelamatkan saya. Itu bukan dengan menunjukkan kekuatan. Saudara, transformasi harus mulai dari dalam, bukan dari apa yang kita tampilkan di depan. Yang di dalam adalah saudara dan saya harus mengerti bahwa saya ini orang berdosa. Dan saya tampilkan di depan ini adalah ekspresi orang berdosa yang sudah ditebus. Bukan saya nunjukkan, saya orang Kristen yang berkomitmen yang kuat. Hei, lihat saya, cara saya melayani. Saudara bisa tampil sangat memukau dan meyakinkan. Tapi itu bukan karena dasarnya saudara punya kemampuan. Tapi dasarnya adalah saudara tahu, aku di depan ini menyembah. Aku di depan ini bukan sedang membuktikan aku bisa apa. Karena kekuatan, saudara, kita bisa membuat orang terkesan ya dengan kemampuan kita ya. Tapi hanya kelemahanlah yang bisa membuat kita terhubung. Kenapa? Karena kita sesama orang lemah, sesama orang berdosa. Waktu saya cerita kelemahan, semua orang bisa nyambung. Waktu saya bicara kelebihan saya, saudara, oh dia bisa begini karena dia memang dapat karunia. Ya, dia berbeda hidupnya. Aku nggak seperti dia. No. Tapi waktu kita berbicara tentang kelemahan kita, semua orang bisa nyambung. Oh, ternyata bukan cuma aku ya bergumul dengan ini ya. Oh, ternyata bukan cuma aku yang stres ya. Transformasi harus terjadi terlebih dahulu. Sehingga waktu kita tampil di depan, saudara dan saya ingat baik-baik ya. Saudara dan saya, next ya. Bukan untuk menjadi besar. Bukan untuk menunjukkan aku bisa apa. Panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Dan berkat itu spesifik. Kita mau menunjukkan anugerah Yesus bagi hidup kita. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena kita melihat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Mengubah hidup yang hancur ini
menjadi hidup yang berharga. Mengubah hidup yang kotor, penuh aib ini. Yang dulu kita tutup-tutupin, sekarang kita tahu bahwa aku punya nilai bukan karena aku tidak berdosa. Dan dosaku bukan untuk ditutupi, tapi untuk diakui. Tentu bukan di depan publik sembarangan, tapi di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita menyembah, kita bukan sedang menunjukkan, haleluya. Lihat ekspresiku, lihat tangan yang terangkat, lihat suaraku. No. Lihat aransemen jariku gemulai. Yang sedang saudara mau tunjukkan adalah, Tuhan, aku menyembahmu, haleluya, haleluya, amin, betul Tuhan. Aku memujimu, langit dan bumi juga memujimu. Semuanya menyembah Tuhan karena aku tahu Tuhan, kau menciptakan semuanya dan kau menebusku. Ekspresinya beda sekali loh saudara. Tanpa transformasi terjadi, saudara bisa seperti Yudas. Sangat meyakinkan. Tapi tidak ada gairah rohani di sana. Dan saudara bisa jadi akan menjual Yesus pada waktunya. Kalau gereja sudah tidak memberi manfaat buat saudara. Next, menjadi besar itu tidak salah saudara. Yang bermasalah adalah tujuan untuk menjadi besar hanya untuk diri sendiri, tanpa hati untuk melayani. Menjadi besar maksud saya begini, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Kita semakin besar, pengaruh kita semakin luas pula. Tapi perhatikan, orang yang Tuhan percayakan pengaruh besar dan luas, tanpa hatinya ditransformasi oleh Injil, saudara akan jadi masalah yang lebih besar lagi. Yang kedua, saudara, aplikasi. Next. Pelayanan maka hanya hati yang ditransformasi bahwa aku orang berdosa, ditebus untuk percaya. Dan kini aku menyembah. Dan aku mau memperkenalkan Yesus yang mengubah hidupku. Hei, akulah etalase dunia bahwa akulah orang yang paling berdosa tapi diselamatkan oleh Dia. Maka kita menyembah, kita melayani. Supaya apa? Orang mengenal siapa penebus yang sejati. Maka show love, bukan show off. Tanpa transformasi ini, kita pelayanan akan menunjukkan, hey, look at me, lagi-lagi show off ya. Lihat, aku bisa apa? Lihat, aku bayar harga. Lu jangan komplain-komplain begini, pelayanan kan sukarela. Nggak ada harganya. Kalau aku pelayanan main musik di luar, aku nyanyi di luar, bayarannya tahu nggak berapa? Jet-jetan loh. Itu aku pelayanan di gereja aja lo, sudah nggak bayar, aku udah berkorban begini, gini, masih dikomplainin begini. Oh saudara pikir pelayanan itu adalah karena gereja butuh. Saudara bosnya, biasanya yang paling dibutuhkan dia yang pasang harga kan ya. Saudara tahu, Yesus yang pasang harga. Tanpa orang melihat Yesus di hidupnya, dia bukan sedang melayani. Dia sedang membuktikan diri. Dia show off. Dia bukan show love yang sudah terlebih dahulu diterima dari Tuhan. Siapa yang sedang kita senangkan? Siapa yang sedang saudara publikasikan lewat cara saudara melayani? Celakalah kita yang melayani tanpa terkoneksi dengan Dia yang sudah mati buat kita. Next, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kita dipilih bukan karena apa yang bisa kita lakukan, melainkan karena apa yang telah Yesus berikan. Karena itu, panggilan kita bukanlah membuktikan diri, melainkan membaktikan diri. Jika saudara tahu betapa kotornya saya, betapa Yesus membayar harga yang mahal, saya hidup tidak lagi untuk membuktikan diri apapun di hadapannya. Saya hidup justru untuk membaktikan diri kepada Dia yang sudah melakukan segala sesuatu meskipun aku tidak layak. Saya tutup dengan sebuah cerita ini. Ada 2 orang saudara. Mereka sama-sama dapat warisan dari orang tuanya. Dan inilah hati, saya mau tunjukkan bedanya. Orang yang hidup untuk diri sendiri dan orang yang mengerti anugerah. Papanya bilang, papa sudah tua, jadi papa ini punya tanah ya, punya usaha, papa bagi rata ya buat kalian kakak adik berdua ya, 50%, 50%. Saudara, anak yang pertama gak terima. Dia bilang begini, gak fair papa ini. Papa tahu, aku kerja sama papa ini sudah 15 tahun loh. Lah, titiku, dia baru kerja 5 tahun. Loh papa kok bagi 50-50? Ya gak adil dong, aku kerja sudah lebih panjang. Kok papa bagi begitu? Ya kalau enggak, oh ya 75-25 lah. Iya kan? Pas kan, aku 15, dia 5.
Dia sepertigaku. Wah, si Titi waktu dibegitu nama nggak terima. Nggak bisa begitu juga. Aku juga ngerasain ini nggak fair. Koko boleh kerja 15 tahun. Tapi hasilnya apa? Tokonya begitu-begitu aja. Tapi sejak aku kerja di sini 5 tahun, lihat, cabang bertambah, omsetnya naik. Jadi kalau soal kualitas, aku yang lebih layak. Koko tuh yang harusnya dapat 25, aku 75. Saudara pikir, saudara jadi papa bagaimana? Saudara jadi papa bagaimana? Nggak akan ketemu, bagi 50-50 aja nggak senang. Siapa yang mau diikutin? Akhirnya papanya pikir bagaimana caranya ya. Aduh, bagaimana caranya? Wah, papanya dapat ide begini. Lu nggak mau ya, papa tentukannya. Sekarang lu tentukan sendiri, mau bagi berapa. Tapi aturannya begini. Koko, lu yang bagi. Mau bagi berapa persen, lu yang bagi. Wah, si Titi sudah marah. Lu, papa. Papa belum selesai. Aturan pertama, Koko yang bagi duluan. Koko yang boleh bagi. Mau berapa besar persentasenya, Koko yang bagi. Tapi yang boleh milih duluan, Titi. Saudara jadi kokonya, mau bagi berapa? Hah? Loh, tadi katanya 50-50 nggak mau. Kalau sekarang bagi 50-50. Saudara mau bagi berapa? 90-10? Kapok kan. Saudara bagi 90-10 yang milih duluan siapa? Rugi aku. Bohwat ya. Bagi berapa? Setelah bagi 50-50, persoalan selesai? Persoalan bagi hasilnya mungkin selesai. Tapi persoalan relasi hatinya nggak selesai. Si Koko dengan si Titi seumur hidup akan saling membenci. Nggak adil dulunya akan berkata nggak adil. Papanya nggak bisa menyelesaikan masalah hati. Cuma menyelesaikan polemik di luar. Saudara tahu ini masalah. Waktu hati belum ditransformasi, kita bisa melakukan apapun, tapi tidak menyelesaikan situasi. Tapi saya mau cerita, case yang kedua. Koko dan Titi ini adalah orang yang hatinya sangat saling mengasihi, didamaikan. Nggak ada pertentangan seperti kasus yang pertama. Papanya bilang juga sama, papa bagi 50-50, sebenarnya si Koko malah berkata begini, aduh sebenarnya nggak fair ya, bagi 50-50 ya. Tapi beda, pertimbangan Kokonya begini, karena begini, aku ini single, aku nggak menikah, umurku sudah 50-an, aku nggak menikah, biaya hidupku loh sebulan mek piro, aku nggak punya anak untuk disekolahkan, nah Titiku ini, istrinya, 1 yang ketahuan, 1 ya, anaknya 3, sekolah hari ini piro, uang gedung, SPP, biaya hidupnya lebih besar, mestinya papa, ya mestinya jangan bagi rata lah. Aku 30, dia 70, atau aku 20, adikku 80, cukup kok aku, cukup. Tapi sudah nggak usah rame-rame. Ya papa mungkin pikirannya nggak sejauh itu ya maklum, nggak usah rame-rame. Nanti tak pikirkan caranya gimana. Saudara tahu si Titi juga nggak seneng. Si Titi juga nggak puas sebenarnya. Aduh papa kok bagi 50-50. Ini ya sebenarnya kurang fair ya, tapi ya sudahlah nggak usah rame-rame. Kenapa? Titinya ngomong alasannya begini. Aku ini single, aku ini menikah, punya 3 anak. Aku gimana sampai tua nanti ada yang ngerawat. Nah kok single, dia mesti punya simpanan lebih. Supaya nanti di masa tuanya waktu dia sakit, dia nggak punya siapapun untuk menolong melawat dia. Dia minimal butuh asuransi yang nilainya tinggi untuk jaminan hidupnya di masa depan. Lah aku banyak anak, satu istri yang ketahan. Jaminanku masih ada, aku tahu ada yang melawatku. Kok butuh lebih. Aku ya 7, kok 70, aku 30 cukup lah. Cukup. Tapi ya sudah nggak usah rame-rame. Nanti tak pikirkan caranya. Dan saudara tahu apa? Inilah hati 2 saudara yang sudah selesai saling mengasihi. Yang dilakukan apa? Bukan untuk membuktikan diri, memaksakan aku paling berhak. Ketika hari panen tiba, si Koko berpikir, cara satu-satunya supaya aku bisa nolong adikku punya simpanan lebih banyak untuk keluarganya adalah nanti setiap hasil panen, aku akan ambil 1/3 hasilnya. Tak masukin ke lumbungnya adikku. Dan ternyata saudara tahu, malam yang sama, adiknya juga berpikir hal yang sama. Setiap panen, aku akan ngambil 1/3 dari hasilku. Aku akan masukkan ke lumbungnya kokoku. Karena dia lebih butuh. Dan satu malam saudara, mereka saling bawa gerobak. Membawa hasil panen yang diambil 1/3 untuk dipindahkan ke lumbung saudaranya itu. Dan di tengah jalan yang malam, mereka tabrakan. Duak. Ini kayak film India apa film Korea ya. Soundtracknya mulai. Lalu Koko, Titi. Dan tanpa perlu berbicara,
Dan masing-masing melihat ekspresi sorot mata dan melihat hasil panen yang terjatuh dengan gerobaknya. Masing-masing sudah bisa tahu isi hati masing-masing. Saudara lihat, ini adalah bedanya hati yang ditransformasi. Berpikir hanya untuk melayani dan mengasihi, bukan untuk membuktikan diri. Ini adalah mentalitas orang yang hatinya telah ditebus oleh berita Injil. Itulah saudara dan saya. Tidak ada yang tahu saudara ori apa tidak. Hanya saudara yang tahu bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita di depan sini melayani, ingat saudara, panggilan kita. Kita sedang menunjukkan siapa yang menebus kita. Penyembahan kita autentik. Pelayanan kita untuk memuliakan Dia. Bukan untuk membuktikan diri. Pertanyaan terakhir untuk refleksi, dan kita tutup dalam doa. Next. Apa berhala hatimu saudara? Apa yang perlu saudara akui di hadapan Yesus bahwa saudara melayani karena apa? Terpaksa tah. Sakno yang kok ana uang Sungkan dikejar-kejar terus Ya balas budi lah. Mosok sudah ditolong pendeta ya, waktu susah didoain, dinikahin, dibantu gereja, masa enggak pelayanan. Saudara lihat baik-baik. Apa berhala hati saudara? Apapun yang membuat itu menjauh dari Tuhan, itulah berhala. Keluarga, pekerjaan, rasa sungkan, apapun itu. Jika saudara melakukan itu tidak untuk Tuhan, maka saudara tahu itulah berhala saudara. Kenalin saudara. Yang kedua, orang seperti apakah aku yang sedang kuperlihatkan pada dunia, pada jemaat yang aku layani? Apakah aku orang yang mampu? Apakah aku orang yang komit? Apakah aku orang yang tahu diri? Apakah aku orang yang balas budi? Ataukah saudara menunjukkan, aku seorang pendosa yang ditebus oleh Tuhan yang pemurah. Dan kini aku memuji, aku menyembah, aku melayani. Sebagai pengabdianku, maukah engkau juga menerima hal yang sama? Di sini aku melayani, jadi etalase tentang betapa hidupku ditransformasi. Aku bukan orang baik. Aku lebih buruk daripada yang kamu sangkakan bahkan. Aku bahkan lebih buruk daripada yang kau fitnahkan. Aku di sini bukan untuk membenarkan diri. Aku di sini untuk mengakui Dia menerimaku sekalipun aku busuk seperti orang sakit kusta. Dia membenarkanku bukan karena aku benar. Dan aku di sini melayani untuk jadi etalase. Orang seperti ini diselamatkan oleh Tuhan yang seperti itu murahnya. Hai para WLBV, backing vokal, singer, pemusik. Apakah engkau di sini dimerdekakan dari perasaan-perasaan seperti itu? Untuk apakah engkau melayani? Mari kita berdoa. Tuhan, anugerahi yang gila-gilaan, what outrageous grace yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan presentasi Injil hari ini mau berkata bahwa kami diterima oleh Tuhan, bukan karena kami baik, tapi karena kami milik Tuhan. Dan kami jadi milik Tuhan, bukan karena kami bisa membuktikan diri. Kami tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Kami kotor bahkan. Tapi Yesus menerima kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan menjadikan kami milik Tuhan. Sehingga semua kebaikan hidup yang kami nikmati dari Yesus adalah tanda bahwa kami anak Allah, bukan karena kami orang baik. Dan Tuhan biarlah ini mentransformasi cara kami melayani. Perubahan hidup ini harus mendahului apa yang kami lakukan bagi Tuhan. Dan kami bukan menunjukkan diri kami lagi. Kami bukan menutupi dosa-dosa kami lagi. Kami menceritakan tentang anugerah Tuhan yang besar. Kami menceritakan tentang kasih-Mu. Dan kamilah Tuhan orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani di depan. Biarlah yang orang lihat bukan skill kami pertama-tama, tapi autentisitas hati yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai karunia-karunia kami, latihan-latihan kami, persembahan kami, untuk menjadi etalase Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.